to my channel, Digital Edu. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa nilai rendah pada seleksi P3K 2024. Kategori honorer ini tetap diangkat sesuai aturan Menpan RB. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Setelah pengumuman seleksi administrasi, pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2024 akan segera dimulai. Pada tahap ini, menjadi salah satu penentu apakah honorer bisa diangkat P3K atau tidak. Sebab apabila ada sisa formasi dari pelamar prioritas, nilai tinggi honorer saat seleksi jadi penentu lulus tidaknya jadi P3K. Apabila lulus dengan nilai tinggi, maka honorer berhak diangkat jadi P3K penuh waktu. Gaji yang diterima setelah diangkat P3K penuh waktu, nominalnya cukup besar, yaitu mencapai 7,3 jutaan rupiah per bulan untuk P3K golongan tertinggi. Kemudian, mereka juga akan menerima banyak tunjangan dari pemerintah. Di antaranya adalah tunjangan pangan, tunjangan profesi, tunjangan kinerja, tunjangan hari raya, dan tunjangan suami istri. Tapi bagaimana dengan nasib honorer yang tak lulus P3K 2024? Bagi yang sudah masuk dalam database BKN, tidak perlu khawatir. Karena selama mereka ikut tes P3K, maka sudah dijamin diangkat jadi ASN tahun ini. Tapi pengangkatan mereka akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Kabar lainnya bahwa Menpan RB bicara kelulusan jelang penutupan pendaftaran seleksi P3K 2024, honorer wajib paham ini. Pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap pertama bagi honorer yang memenuhi syarat sebentar lagi akan berakhir, yaitu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Artinya, para honorer sudah harus merampungkan segala hal terkait pendaftaran ini agar bisa ikut seleksi P3K 2024. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara telah mengingatkan para pelamar agar tak submit pendaftaran pada menit-menit akhir waktu yang ditentukan. Selain itu, BKN juga mengingatkan agar dokumen yang disiapkan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal lainnya adalah pemilihan formasi jabatan yang wajib sesuai dengan latar belakang pendidikan atau ijazah. Jika semua hal tersebut ceroboh dilakukan, bisa berakibat fatal hingga gugur pada tahap seleksi administrasi. Menjelang penutupan pendaftaran seleksi P3K 2024 ini, Menpan RB Abdullah Aswar Anas berbicara soal kelulusan. Tentu hal ini perlu diperhatikan baik-baik oleh para honorer agar tak keliru dalam seleksi P3K 2024. Menpan RB berbicara tentang kelulusan ini menanggapi tes seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2024 yang sudah dimulai Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Aswar Anas menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi CPNS 2024 termasuk SKD tak ada yang dipungut biaya. Hal yang paling ditekankan Aswar Anas adalah jangan pernah percaya pada oknum siapapun yang menjanjikan kelulusan. Tidak ada satupun orang yang bisa membantu kelulusan di tes CPNS tahun ini maupun yang akan datang. Jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan, tegas Menpan RB. Hal ini tentu akan berlaku juga pada seleksi P3K 2024 di mana honorer tidak boleh percaya pada siapapun yang menjanjikan kelulusan. Penentuan kelulusan seleksi P3K 2024 akan sepenuhnya ditentukan oleh honorer yang bersangkutan dalam upayanya mengikuti seleksi. Demikian peringatan Menpan RB soal kelulusan pada seleksi CPNS 2024 yang perlu juga diperhatikan para honorer. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.